halo kawanku semua. Tahu semua? Tahu dong. Oke, kita menyanyi halo kawanku semua. Halo kawanku semua. Selamat datang di sekolah minggu kita. Kami semua menyambut gembira. Teman kita pun bertambah. Kita bernyanyi bersama. Kita berdoa bersama. Memuji Tuhan bersama. Tinggikan namanya. Baca firman Tuhan, saling menguatkan, saling mendoakan keluarga Tuhan. Halo kawanku semua, selamat datang di sekolah minggu kita. Kami semua menyambut gembira. Teman kita pun bertambah. Kita bernyanyi bersama. Kita berdoa bersama. Memuji Tuhan bersama. Tinggikan namanya. Baca firman Tuhan, saling menguatkan, saling mendoakan keluarga Tuhan. Baik adik-adik, sebelum kita mulai ibadah kita, mari kita satu dalam doa. Semuanya lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas kasih dan penyertaan Tuhan, perlindungan serta pemeliharaan Tuhan yang tidak pernah berkesudahan di sepanjang kehidupan kami. Tuhan telah memberkati kami, membangunkan kami anak-anak-Mu di pagi yang indah ini Bapa. Di mana Tuhan sebentar kami akan memulai ibadah kami. Tuhan berkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga berakhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mulai ibadah kami. Haleluya, amin. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembak musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembak musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus siapa? Saya laskar Kristus siapa? Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembak musuh, tapi saya laskar Kristus. Baik adik-adik, silakan duduk kembali. Kita akan masuk ke dalam pelayanan firman Tuhan kepada Ibu Marsalina. Kami persilakan. Nah anak-anak, sekarang tiba saatnya kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Namun terlebih dahulu kita akan berdoa. Kita berdoa. Tuhan Yesus sahabat kami, sekarang tiba saatnya kami akan membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Oleh itu Tuhan, kami mohon Tuhan Yesus membuka hati kami,
membuka telinga kami sehingga firman-Mu yang kami dengarkan pada saat ini boleh kami pahami, boleh kami mengerti, terlebih ya Tuhan boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami sebagai anak-anak Tuhan. Berkati kami semua ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah anak-anak, firman Tuhan yang akan kita baca bersama pada hari ini terambil dari kitab Injil Matius. Kitab Injil Matius pasalnya yang ke-36. Kitab Injil Matius pasal 26 ayat yang ke-36 sampai dengan ayatnya yang ke-46. Matius pasal 26 ayat 36 sampai dengan ayatnya yang ke-46. Firman Tuhan berbunyi demikian. Maka sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, "Duduklah di sini sementara aku pergi ke sana untuk berdoa." Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus sertanya. Maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, "Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku." Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa katanya, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang kukehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, "Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah." Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa katanya, "Ya Bapa, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendak-Mu." Dan ketika ia kembali pulang, ia mendapati mereka sedang tidur, sebab mata mereka sudah berat. Ia membiarkan mereka di situ, lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya dan mengucapkan doa yang itu juga. Sesudah itu ia datang kepada murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Tidurlah sekarang dan istirahatlah. Lihatlah saatnya sudah tiba, bahwa Anak Manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Bangunlah, marilah kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat." Demikian firman Tuhan. Amin. Nah, anak-anak, dari firman Tuhan yang sudah kita baca tadi, kita akan mempelajarinya dalam satu tema, yaitu tetap berdoa walau hati sedih. Nah, di awal cerita kita hari ini, kita akan melihat 2 buah gambar, yaitu gambar wajah. Ya, gambar yang pertama yaitu wajah yang sedang bergembira. Ya, kita lihat ada gambar wajah yang sedang bergembira. Nah, gambar yang kedua yaitu wajah yang sedang bersedih. Ya, wajah yang sedang bersedih. Nah, pasti anak-anak di sini pernah mengalami yang namanya bersedih. Ya, semuanya pasti pernah mengalami yang namanya bersedih. Ya, bagaimana kalau sedang bersedih? Apa yang anak-anak lakukan? Nah, dalam pembacaan kita hari ini, di dalam Alkitab juga ada satu pribadi yang pada saat ini atau sedang bersedih. Dia sedang mengalami kesedihan yang amat mendalam. Nah, pada malam itu setelah Tuhan Yesus melakukan perjamuan terakhir bersama dengan murid-muridnya, dia mengajak muridnya untuk pergi ke suatu tempat. Ya, tempat itu adalah sebuah taman. Ya, namanya Taman
Getsemani. Ya, Tuhan Yesus tahu bahwa penderitaan baginya akan hampir tiba. Ia meminta para murid untuk ikut bersama dengan dia pergi berdoa ke taman itu. Ya, murid-murid itu adalah Petrus, Yakobus dan Yohanes. Ya, mereka bersama pergi ke taman itu sampai ke tengah-tengah di taman itu. Nah, setelah sampai di sana, Tuhan Yesus berkata kepada ketiga muridnya itu. Ya, dia berkata demikian, "Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya saja. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah." Ya, itulah yang dikatakan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Nah, Tuhan Yesus maju sedikit dari murid-muridnya, kemudian dia berdoa kepada Bapa. Nah, di dalam doanya Tuhan Yesus meminta kepada Bapa agar penderitaan itu tidak menimpanya. Namun Tuhan Yesus pun juga meminta kepada Bapa dan mengakhiri doanya dengan menyatakan bahwa kalau memang ia harus menjalaninya, biarlah kehendak Bapa yang terjadi. Ya, ia mengungkapkan rasa sedih dan gentar yang amat mendalam yang dialaminya saat itu. Ya, tetapi kembali ia menyerahkannya kembali kepada Bapa yang di surga. Dia mengatakan, "Janganlah kehendakmu yang jadi, tetapi kehendakmu lah yang jadi, Bapa." Nah, saat Tuhan Yesus selesai berdoa, ia mendapati murid-muridnya sedang tertidur dan tidak berjaga-jaga bersamanya. Ya, ia mendekati murid itu dan berkata, "Tidak sanggupkah kalian berjaga-jaga bersamaku 1 jam saja? Ya, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu mampu melawan godaan." Ya. Lalu Tuhan Yesus kembali lagi ke tempat dia berdoa dan menaikkan doa yang sama. Ya, saat ia kembali kepada Tuhan Yesus, saat Tuhan Yesus kembali kepada murid-muridnya, ia melihat mereka masih tertidur juga. Ya, maka berjalanlah Tuhan Yesus kembali ke tempat di mana dia berdoa, dan sekali lagi ia berdoa dengan doa yang sama. Ya, setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya dan berkata, "Sekarang tidurlah, karena yang akan menangkap aku sudah semakin dekat dan sudah ada di tempat ini." Nah, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, Tuhan Yesus pun di sini mengalami kesedihan yang amat mendalam. Ia pun tetap berdoa dan menyerahkan kepada Bapa untuk apa yang akan terjadi. Nah, sebagai anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita pun dituntut. Ya, ibu guru, kakak-kakak pembimbing, dan anak-anak yang ada di rumah juga dituntut untuk meneladani Tuhan Yesus. Ya, ketika dalam kesedihan, kita dituntut untuk datang kepada Tuhan Yesus, menyerahkan kesedihan kita di dalam doa, seperti yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Dia datang kepada Bapa meminta kekuatan. Nah, sebab disitulah ketika kita berdoa, ketika anak-anak berdoa, akan mendapatkan kekuatan. Ya, Tuhan Yesus akan memberikan kita kekuatan ketika kita datang kepadanya. Ya, seperti Tuhan Yesus juga tadi mengalami kesedihan, dia datang kepada Bapa. Saat kita datang kepada Bapa dengan berdoa, kita akan memperoleh kekuatan penghiburan. Nah, doa adalah alat kita berkomunikasi kepada Tuhan. Doa akan membuat kita menjadi kuat ketika kita dalam kesedihan dan kita datang kepada Tuhan Yesus. Ya,
doa adalah cara orang-orang percaya untuk berkomunikasi kepada Tuhan Yesus. Begitupun dengan anak-anak yang ada di rumah, adalah cara untuk berkomunikasi kepada Tuhan dengan berdoa. Nah, demikian cerita kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Nah, sekarang kita akan menyaksikan teman-teman kita yang menghafalkan ayat hafalannya pada minggu yang lalu. Kami akan menghafal Filipi 2 ayat 11. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Terima kasih, dadah. Pasal 2 ayat 11. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Amin. Filipi pasal 2 ayat 11. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Filipi pasal 2 ayat 11. Firman Tuhan berbunyi demikian. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Amin. Filipi pasal 2 ayat 11. Firman Tuhan berbunyi demikian. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Amin. Filipi 2 ayat 11. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Filipi pasal 2 ayat 11. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Amin. Filipi 2 ayat 11. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Filipi pasal 2 ayat 11. Firman Tuhan berbunyilah demikian. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Amin. Firman Tuhan. Filipi pasal 2 ayat 11. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Amin. Pasal 2 ayat 11 berbunyi demikian. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Filipi 2 ayat 11 firman Tuhan berkata, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Filipi 2 ayat 11. Segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Ya, tugas untuk minggu depan yaitu menyanyikan sebuah lagu. Ya, lagunya yaitu Allah itu baik. Ya, dengan gerakannya. Ya, jangan lupa lagunya di video, kemudian dikirim ke kakak-kakak pembimbing. Baik adik-adik, kita akan merespon firman Tuhan sekaligus persembahan kita jalankan. Sebelum itu kita menyanyi Bapa-Ku datang padamu. Bapa-Ku datang padamu, naikkan ucapan
Bapa-Ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan. Nah, sekarang tiba saatnya kita akan berdoa syafaat. Semuanya lipat tangan, tutup mata, ambil sikap doa yang baik. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, sahabat kami, kembali lagi kami menghampiri hadirat-Mu yang kudus, mengucap syukur untuk semua kebaikan dan kasih sayang Tuhan di dalam kehidupan kami sebagai anak-anak Tuhan. Kami bersyukur untuk ibadah yang sudah mulai berlangsung pada saat ini. Kami mohon Tuhan memberkati ibadah kami, puji-pujian yang kami naikkan, dan juga firman-Mu yang telah kami dengarkan, yang mengajarkan kami untuk selalu berdoa kepada Tuhan, biarpun kami dalam keadaan yang sedih. Berkati firman-Mu ya Tuhan di dalam kehidupan kami, dan mampukan kami untuk selalu menjadi pelaku firman-Mu di dalam kehidupan kami sebagai anak-anak Tuhan. Bapa di dalam surga, pada saat ini juga Tuhan kami datang berdoa buat anak-anak-Mu yang meskipun kami harus beribadah dari tempat dan ruangan yang berbeda, tetapi kami percaya bahwa kasih sayang Tuhan dan pemeliharaan Tuhan akan selalu bersama-sama dengan kami. Olehnya itu Tuhan, berkati anak-anak kami dalam pertumbuhan mereka, biarlah mereka dapat bertumbuh menjadi anak-anak yang membanggakan kedua orang tua dan juga akan mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan juga Tuhan, di dalam pendidikan mereka senantiasa diberkati oleh Tuhan, meskipun pada saat ini masih terus belajar dari rumah, tetapi kami percaya bahwa ketika anak-anak ini rajin di dalam menuntut ilmu, kami percaya bahwa Tuhan juga akan memampukan anak-anak kami untuk selalu tekun dan rajin di dalam menuntut ilmu, dan apapun yang anak-anak kami saat ini cita-citakan, kami mohon Tuhan memberkatinya, sehingga semuanya pun itu akan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Bapa di dalam surga, kami berdoa buat anak-anak yang jikalau ada yang bersyukur oleh karena pertambahan usia. Kami percaya bahwa itu semua boleh terjadi karena anugerah dan pemeliharaan Tuhan. Olehnya itu Tuhan, kami mohon Tuhan senantiasa sempurnakan sukacita mereka dan teruslah lanjutkan pemeliharaan bagi mereka. Kami juga berdoa buat kedua orang tua kami ya Tuhan, Mama dan Papa, di dalam mendidik dan mengasuh kami, kiranya senantiasa juga diberkati oleh Tuhan, diberi kekuatan, kesehatan oleh Tuhan, terlebih ya Tuhan di dalam pekerjaan mereka dan juga di dalam segala aktivitas yang Tuhan sudah percayakan kepada mereka. Bapa di dalam surga, jika juga ada teman-teman kami yang saat ini sedang mengalami penyakit atau menderita suatu penyakit ya Tuhan, kami mohon Tuhan menyembuhkan penyakit yang sedang diderita, dan juga jika ada yang berduka hati dihiburkan oleh Tuhan Yesus, dan yang lalai untuk ikut ibadah diingatkan oleh Tuhan Yesus, sehingga pada ibadah-ibadah berikutnya kami boleh beribadah bersama secara online. Bapa di dalam surga, begitu pun dengan kakak-kakak pengasuh dan pembimbing di tempat kami ini ya Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan kuasa Tuhan, kiranya senantiasa diberkati oleh Tuhan, diberi kekuatan oleh Tuhan, sehingga dapat mengangkat setiap tugas dan tanggung jawab yang Tuhan sudah percayakan kepada masing-masing kami. Kami sudah memberikan persembahan syukur ya Tuhan, kiranya juga diberkati oleh Tuhan, sehingga semuanya itu berkenan di hadapan Tuhan. Bapa di dalam surga, kami
berdoa buat pemerintah kami. Berkati ya Tuhan sehingga dapat memerintah bangsa dan negara kami dengan baik. Dan juga negara kami Tuhan, kami mohon Tuhan memberkatinya sehingga kami yang tinggal di dalamnya senantiasa merasakan kenyamanan dan ketenteraman Bapa di dalam surga. Seluruh kehidupan anak-anak Tuhan sepanjang hari ini, sepanjang minggu ini dan bahkan seterusnya kami percayakan ke dalam tangan pengasihan-Nya Tuhan. Biarlah Tuhan senantiasa memberkati anak-anak kami ini. Bapa di dalam surga, inilah doa kami ya Tuhan yang kami bawa kepadamu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah mempersatukan kami dan mengajarkan kami doa bersama demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, sebelum mengakhiri ibadah kita, mari kita bangkit berdiri. Kita menyanyikan satu lagu lagi, yaitu Yesus Itulah Satu-Satunya. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali untuk kita semua. Haleluya, puji Tuhan, upamu besar di surgamu. Haleluya, puji Tuhan, upamu besar di surga. Adik-adik, demikianlah ibadah kita pada pagi hari ini. Sampai jumpa di ibadah minggu selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.